Akan diambil alih oleh rekan saya terlebih dahulu, yaitu Lutfia. Pada Lutfia, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Flora Amanda sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa dan dosen PPKN FIS UNJ, serta siswa dan guru-guru SMPN Negeri 241 Kepulauan Seribu. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Ishak, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 241 Jakarta. Yang saya hormati Prof. Nadiro, MPD, dan Dr. Yasita, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran PKN, dan Bapak Cipto Sumadi, MSI MPD, selaku Korprodi PPKN FIS UNJ, dan Bapak Prof. Sarkadi MSI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang virtual Zoom pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfianka, saya merupakan mahasiswa aktif PPKN FIS UNJ angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri loh teman-teman. Di sini saya bersama dengan teman saya, yaitu ada Kak Flora Amanda. Selamat pagi Kak Flora. Halo Kak Lutfia, selamat pagi. Oke, dan selanjutnya ada Kak Dela Nurfala. Selamat pagi Kak Dela. Halo Kak, selamat pagi. Nah, baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke sesi pembelajaran, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami definisi dari kerjasama. Yang kedua, siswa dapat menggali lebih dalam kerjasama dalam berbagai kehidupan, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, siswa dapat menggali lebih dalam arti pentingnya kerjasama dalam kehidupan. Yang keempat, siswa dapat mengimplementasikan sikap kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami dan menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu utamanya gotong royong. Baiklah, selanjutnya akan ada Kak Flora Amanda yang akan menjelaskan lebih detail mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Kepada Kak Flora Amanda, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih Kak Lutfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Flora Amanda. Bisa panggil saya Kak Flora. Oke, untuk selanjutnya bisa tolong di-share screen materinya. Oke, baik. Materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kerjasama, kita harus tahu dulu nih dasar dari kenapa sih kerjasama itu bisa tercipta, kenapa sih kerjasama itu bisa ada. Nah, hal ini berkaitan dengan hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Bisa di next. Makhluk sosial adalah manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia hidup memerlukan bantuan dari orang lain. Jadi pada intinya, semandiri manusia itu pasti tetap memerlukan bantuan dari orang sekitar, entah itu keluarga yang tinggal bersama kita ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Bisa di next. Nah, langsung aja kita masuk kepada materi tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak maksud dari apa itu kerjasama? Ada yang tahu? Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bener banget nih, Kak Rosnafisa. Ada lagi nggak nih yang punya jawaban lain?
Saling membantu, Kak. Mantap, Kak Holis. Ada lagi nggak nih? Bekerja bersama-sama, Kak, untuk meringankan suatu tugas. Bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong. Wah, bener banget nih teman-teman semua. Nah, itu adalah salah satu gambaran apa itu kerjasama ya. Bisa di next nih, Kak. Nah, kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama antara orang perorangan atau antar kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu merupakan penjelasan dari arti kerjasama ya, teman-teman. Bisa di next. Nah, setelah kita tahu arti dari kerjasama, menurut kalian penting nggak sih sikap kerjasama itu? Kalau emang penting, coba aku mau tahu nih alasan kenapa kerjasama itu penting. Penting banget, Kak. Nah, kenapa, Kak Nisa? Coba, ada yang tahu nggak nih? Penting Kenapa banget, kerjasama Kak, itu? biar pekerjaan itu bisa selesai dengan cepat. Biar pekerjaan bisa selesai dengan cepat, agar meringankan pekerjaan. Penting karena dapat menghemat waktu, agar efektif dan efisien. Nah, bener banget. Biar pekerjaan lebih mudah. Nah, itu bener banget ya teman-teman alasannya. Kerjasama itu sangat penting gitu. Selain baik untuk diri kita gitu, kerjasama juga bisa membuat pekerjaan yang kita lakukan itu lebih cepat seperti itu. Dan manfaat dari kerjasama itu sendiri juga bisa menumbuhkan rasa kebersamaan ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada manfaat dari adanya kerjasama. Dengan adanya kerjasama dalam melakukan segala aktivitas maupun pekerjaan, maka yang dikerjakan itu dapat lebih mudah, lebih menghemat waktu, menghemat tenaga, serta pekerjaan yang dilakukan dapat lebih maksimal. Nah, ini hal-hal yang dari tadi udah kita bahas ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, nah, pengaruh kerjasama terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, ini pada saat negara kita mencapai kemerdekaannya ya teman-teman. Jadi pada saat negara Indonesia dijajah oleh negara Jepang, Belanda dan sebagainya, pada saat itu terjalin sebuah kerjasama dari pemerintah juga dari masyarakat gitu. Pada saat itu masyarakat Indonesia bersatu bekerja sama untuk melawan para penjajah. Nah, kerjasamanya itu mulai dari menyusun strategi, membuat alat peperangan dan pada saat melawan para penjajahnya gitu. Nah, kerjasama itu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meraih kemerdekaan Indonesia. Dan yang pada akhirnya kerjasama itu terjalin dengan baik dan tujuan yang dituju itu tercapai. Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya. Jadi itu semua berkat kerjasama masyarakat Indonesia yang baik. Nah, selanjutnya. Wujud dan demonstrasi kerjasama. Nah, di sini aku pengen bahas dari 4 bidang ya teman-teman. Yang pertama itu ada bidang sosial dan politik, lalu bidang kehidupan ekonomi, bidang keamanan dan pertahanan, juga bidang dalam kehidupan umat beragama. Nah, ini aku pengen bahas satu-satu. Yang pertama, bidang sosial politik. Nah, dalam bidang ini berkaitan dengan Pancasila, sila keempat ya teman-teman. Yang pertama, memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan dan kehidupan demokrasi. 2, memelihara serta mengembangkan kebijaksanaan dalam bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Nah, maksud dari ini adalah dalam menyelesaikan suatu masalah, alangkah baiknya mengedepankan cara bermusyawarah mufakat untuk terciptanya sebuah keputusan untuk kepentingan bersama, seperti ya teman-teman. Lalu kakak akan membahas bidang kehidupan ekonomi. Yang pertama, gotong royong dalam membayar pajak untuk pembangunan. Nah, seperti yang kita tahu, membayar pajak ini merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat di Indonesia gitu. Yang pada akhirnya uang dari pajak ini akan digunakan untuk pembangunan nasional yang bertujuannya untuk memajukan negara Indonesia, kayak gitu ya teman-teman. Lalu setiap usaha perekonomian diwujudkan dengan asas kekeluargaan. Nah, ini maksudnya adalah kita sebagai rakyat Indonesia bergotong royong untuk
membantu perekonomian negara kita, misalnya dengan cara membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat seperti itu. Nah, lalu selanjutnya bidang keamanan dan pertahanan itu menjaga persatuan kesatuan dalam kedaulatan negara. Nah, jadi teman-teman, menjaga kesatuan itu bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan itu juga kewajiban dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena ini berkaitan dengan Pancasila sila ketiga ya teman-teman, persatuan Indonesia. Jadi dengan keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia itu menjadi tantangan untuk kita sendiri, bagaimana di suatu negara yang beraneka ragam ini kita bisa tetap bersatu. Nah, itu dengan cara saling menghargai segala perbedaan. Nah, lalu selanjutnya mendukung Sishan Kamrata. Sishan Kamrata itu adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, lalu bidang yang terakhir adalah bidang dalam kehidupan umat beragama. Itu saling bahu-membahu membantu umat beragama lain ketika membutuhkan pertolongan. Jadi kita kan hidup di lingkungan yang perbedaannya itu beraneka ragam ya teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan kita memiliki tetangga yang berbeda agama dengan kita. Nah, kita jika membantu sesama itu jangan memandang bulu, misalnya walaupun dia berbeda kita nggak ngebantu dia. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Kita harus membantu setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Lalu selanjutnya menerapkan toleransi beragama. Nah, ini juga penting banget ya teman-teman untuk menjaga persatuan negara kita sendiri gitu, menerapkan toleransi beragama. Lalu selanjutnya mewujudkan kerukunan hidup di lingkungan. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman. Cara untuk mewujudkan kerukunan hidup itu kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kita seperti itu. Lalu selanjutnya nah, ini ada, kita langsung masuk ke pembahasan bentuk serta demonstrasi kerjasama dalam lingkungan sekitar. Nah, yang pertama ini ada kerjasama dalam lingkungan sekolah. Nah, pasti di sini kerjasama di dalam lingkungan sekolah ini teman-teman semua pasti udah pernah melakukan ya. Begitupun kakak-kakak juga pernah melakukan kerjasama dalam lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, berpartisipasi aktif melaksanakan aturan sekolah. Jadi teman-teman, pihak sekolah telah membuat peraturan sekolah gitu. Nah, kita sebagai siswa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mewujudkan tujuan dari aturan tersebut dibuat, yaitu kita tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Nah, lalu selanjutnya kerjasama dalam kegiatan piket kelas. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, ini mungkin pernah kita terapkan ya pada saat kegiatan belajar mengajar itu secara offline gitu. Biasanya sebelum memulai pelajaran atau setelah selesai pelajaran gitu, kita membersihkan kelas. Seperti itu teman-teman. Nah, di dalam kegiatan tersebut terjalinlah sebuah kerjasama untuk membersihkan lingkungan. Nah, lalu selanjutnya, kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, kerjasama ini juga masih terjalin ya teman-teman, meskipun kegiatan belajar mengajar kita secara online gitu. Masih banyak gitu tugas-tugas yang diberikan kepada kita, dan diselesaikannya itu harus secara berkelompok, seperti itu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya, kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional, atau keagamaan. Nah, ini maksudnya adalah teman-teman di sini bisa ikut andil dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti yang diadakan di lingkungan sekitar rumahnya gitu. Jadi jangan cuma tahu ada kegiatan tersebut, tapi teman-teman nggak ikut berpartisipasi. Nah, itu jangan ya teman-teman, karena kita bisa bersosialisasi dengan orang di sekitar rumah kita, dan itu sangat baik dampaknya buat kita. Tuh. Nah, lalu selanjutnya, sekolah secara khusus juga dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat, misal dalam bentuk adanya program Baksos. Nah, ini juga pasti teman-teman semua pernah melakukan ya, misalnya
pada saat Indonesia gitu atau masyarakat di lingkungan sekitar lagi terkena musibah seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan sebagainya gitu. Nah, pasti teman-teman semua pernah nih diminta untuk menyisihkan uang jajannya untuk membantu masyarakat tersebut yang sedang membutuhkan pertolongan. Bisa berupa uang, bisa berupa bahan pangan, juga bisa membantu menyumbangkan pakaian layak pakai, kayak gitu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya, kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama, warga negara bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak. Nah, ini tadi udah kakak bahas ya di awal gitu, bahwasannya membayar pajak itu penting ya teman-teman bagi masyarakat gitu, untuk tiap masyarakat, karena uangnya itu akan dipergunakan untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan negara kita gitu. Nah, lalu selanjutnya menyelenggarakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional yang diatur oleh pemerintah. Nah, teman-teman pasti tahu kan, setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan Hari Besar Nasional, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, biasanya pada hari itu setiap masyarakat itu memeriahkannya dengan mengadakan perlombaan gitu. Nah, di sini teman-teman semua bisa ikut andil dalam kegiatan tersebut, entah itu sebagai penyelenggara atau sebagai yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, itu salah satu bentuk kita merayakan kemerdekaan yang udah kita raih ya teman-teman. Lalu selanjutnya, berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Nah, jadi pemerintah itu telah membuat program-program yang tentunya baik ya teman-teman buat kita, dan kita sebagai rakyat Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dengan mendukung segala program-program dari pemerintah dengan mengikuti kegiatan program tersebut, kayak gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, nah, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah, di sini ada penjelasannya ya teman-teman, perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, maksud dari penjelasan ini adalah profil pelajar Pancasila itu adalah perwujudan pelajar yang memiliki karakter atau berperilaku mencerminkan nilai-nilai Pancasila, gitu. Nah, bisa di next, Kak. Nah, lalu selanjutnya ada keterkaitan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat dengan salah satu profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada contohnya, yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk membantu sesama, yang dilakukan secara ikhlas dan tanpa ada paksaan. Nah, gotong royong ini berkaitan ya teman-teman dengan profil pelajar Pancasila, karena di dalam gotong royong ini juga ada suatu hubungan kerjasama yang terjalin gitu. Nah, bisa di next. Nah, setelah tadi kakak udah menjelaskan seputar gotong royong nih, menurut teman-teman semua, gotong royong itu apa sih? Coba kakak pengen dengar pendapat dari teman-teman semua nih. Ada yang bisa jawab nggak? Kerja bersama-sama, Kak. Oke, mantap. Ada lagi nggak nih? Bekerja bersama-sama untuk meringankan suatu pekerjaan. Bekerja bersama-sama untuk meringankan suatu pekerjaan, bekerja sama untuk mempermudah pekerjaan. Nah, ini maksudnya itu sangat kurang lebih sama ya teman-teman, sama kerjasama. Nah, oke, boleh di next, Kak. Faktor yang dapat menumbuhkan semangat gotong royong. Nah, yang pertama, manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup dengan orang lain atau lingkungan sosial. Nah, ini balik lagi ya teman-teman ke hakikat manusia sebagai makhluk sosial, di mana mau
mandiri apapun manusia pasti tetap membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi penting banget nih buat teman-teman menjaga komunikasi dan sering-sering bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya untuk nantinya kalau teman-teman membutuhkan pertolongan, teman-teman tahu nih harus meminta pertolongan kepada siapa gitu. Nah, lalu selanjutnya, manusia bergantung terhadap manusia yang lain. Nah, ini juga sama ya teman-teman, maksudnya bahwasannya kita masih membutuhkan orang lain untuk kita menjalani hidup gitu. Manusia butuh menjaga jalinan baik dengan sesamanya. Nah, ini juga penting. Kita harus punya komunikasi, harus punya hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar kita. Yang terakhir, manusia butuh penyesuaian dengan anggota penduduk yang lain. Nah, ini juga paling penting ya teman-teman. Jadi teman-teman ini jangan menjadi masyarakat yang pasif atau masyarakat yang hanya diam saja di rumah gitu. Jadi apabila lingkungan sekitar teman-teman mengadakan suatu kegiatan, entah itu kerja bakti, gotong royong, atau kegiatan yang lainnya, itu sebisa mungkin teman-teman ikut berpartisipasi gitu, karena teman-teman juga butuh gitu memiliki hubungan yang baik sama lingkungan sekitar, seperti itu. Lalu selanjutnya, manfaat sikap gotong royong dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, yang pertama dapat menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. Nah, jadi apabila teman-teman sudah sering bekerja sama dengan lingkungan sekitar teman-teman, berkomunikasi, bersosialisasi, nantinya teman-teman akan merasakan rasa kebersamaan yang tumbuh dari kegiatan tersebut gitu. Lalu selanjutnya dapat mempererat tali silaturahmi. Lalu selanjutnya dapat meringankan beban pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini juga tujuan dari gotong royong ya teman-teman. Lalu selanjutnya meningkatkan produktivitas kerja. Nah, jadi selain teman-teman aktif dengan urusan pribadi teman-teman, teman-teman juga bisa aktif dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar teman-teman gitu. Dan itu pasti dampaknya sangat baik ya buat kita sendiri gitu. Lalu selanjutnya dapat menumbuhkan sikap tolong-menolong. Nah, apabila teman-teman sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang baik seperti itu, seperti gotong royong, kerja bakti, dan sebagainya, nantinya sifat atau sikap rasa tolong-menolong di dalam diri teman-teman itu semakin tumbuh gitu, dan itu sangat baik ya tentunya buat kita. Nah, lalu selanjutnya kita akan menonton sebuah video nih teman-teman, dan kakak harap teman-teman bisa menyimak videonya ya, biar materi yang tadi udah kakak sampaikan itu lebih masuk. Oke, bisa di play kak. Familiar ya dalam kehidupan sehari-hari? Selain menjadi satu dari 6 nilai profil pelajar Pancasila, gotong royong juga menjadi ciri masyarakat Indonesia. Pelajar Indonesia yang baik akan mampu bekerja sama dengan sukarela agar sebuah pekerjaan terasa lebih ringan demi tercapainya tujuan bersama. Gotong royong sendiri mempunyai beberapa elemen kunci nih. Pertama, saat bekerja sama. Profil pelajar Pancasila akan selalu merasa senang dan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Kedua, ia juga akan bersikap proaktif, tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Terakhir, profil pelajar Pancasila juga mau berbagi. Segala informasi dan ilmu yang ia punya akan dibagikan untuk kemajuan kelompok ataupun lingkungannya. Andi, katanya kamu bantu membersihkan lingkungan RT kita ya? Iya, siap Pak RT. Wah, makin pinter aja nih si Andi. Penanaman nilai karakter gotong royong dapat dimulai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah. Dimulai dari hal kecil dan sederhana, namun manfaatnya sangat besar. Lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan dan melekat sepanjang hayat loh. Kamu gimana? Sudah bersemangat gotong royong hari ini? Nah, itu
itu dia teman-teman videonya. Gimana nih teman-teman setelah mendengarkan penjelasan kakak tadi dan dan menonton video, teman-teman jadi semangat nggak sih buat ikut gotong royong gitu? Di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan dimanapun. Nah, semoga apa yang tadi kakak jelaskan itu bisa dicerna baik-baik ya oleh teman-teman semua, dan pastinya diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Karena hal itu sangat penting ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kakak cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kakak, yaitu Kadela. Pada Kadela, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Flora. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Flora atas pemaparan dan penjelasan materinya yang sangat bermanfaat tentang kerjasama dan gotong royong. Nah, untuk adik-adik dari SMP 241 yang mempunyai pertanyaan atau dan ingin bertanya, bisa nih untuk langsung bertanya dengan cara mengaktifkan mikrofonnya dan bersuara menyebutkan nama serta kelas dan pertanyaannya. Yang ingin bertanya dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Iya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan langsung bisa nih langsung sebutin nama, kelas, dan pertanyaannya mengenai kerjasama dan gotong royong yang telah disampaikan sama Kak Flora tadi. Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Sudah jelas dari penjelasan dari Kak Flora tadi, memang sangat-sangat jelas ya. Jelas, Kak. Iya, terima kasih. Oleh karena itu, karena sudah tidak ada yang bertanya, ini dari pembelajaran kali ini tentang kerjasama dan gotong royong adalah kerjasama dan gotong royong merupakan salah satu yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kerjasama dan gotong royong ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan sangat bermanfaat. Salah satu manfaatnya adalah dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Baik, sekian untuk sesi kali ini saya akhiri. Terima kasih untuk kalian, kakak-kakak dan teman-teman serta adik-adik semua yang telah menyimak serta memperhatikan penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Aji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok dan para jubir yang telah memaparkan materi mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Semoga materi ini dapat dicerna baik-baik oleh teman-teman peserta semua dan juga teman-teman siswa dari SMP Negeri 241 Jakarta. Selanjutnya, kita akan memasuki praktik mengajar sesi kedua yang akan dipimpin oleh moderator rekan saya yaitu Aisyah Bunga Fatika. Kepada Saudari Aisyah Bunga Fatika, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara. Kita langsung saja untuk kelompok 2 kelas PPKMP dipersilakan untuk presentasi. Ya, baik, terima kasih Aisyah atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang terhormat Bapak Muhammad Ishak MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 241 Jakarta, beserta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 241 Jakarta sekalian. Yang kami hormati Profesor Dr. Sarkadi MSI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Cipto Sumadi MSI MPD selaku Korprodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang kami hormati Profesor Dr. Nadiroh MPD serta Ibu Dr. Yasnita MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yang saya hormati dan banggakan adik-adik SMP kelas 8 SMP Negeri 241 Jakarta serta teman-teman mahasiswa PPKN FIS WNJ sekalian. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadan dari kelompok 2 Perencanaan Pembelajaran PPKN B 2020. Mungkin boleh di-share screen ya?
Baik, terima kasih Gines. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, sekaligus kita juga akan mempelajari perilaku apa sih yang perlu kita lakukan, terutama untuk adik-adik pelajar sekalian yang sesuai gitu dengan Pancasila melalui profil pelajar Pancasila. Sehingga kita tidak hanya mampu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, melainkan kita juga mampu untuk mempraktikannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat dan kebermaknaan untuk diri kita sendiri dan orang di sekitar kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Next, Kak. Berikut yang ada di layar ini merupakan nama-nama anggota kelompok 2 PPKNB 2020 yang bertugas membuat PPT dan RPP serta presentasi pada hari ini. Lanjut, Kak. Nah, kemudian karena pada kali ini kita akan mempelajari tentang Pancasila, maka ada baiknya nih kalau kita bersama-sama mengulik tentang sejarah lahirnya Pancasila dengan menyimak video singkat berikut. Silakan, Kak. Sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Bersama yuk teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia, Supomo dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 kan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Ialah Pancasila. Pancasila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Kemudian dibahas oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Bikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, adalah pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Teku Muhammad Hasan.
Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensyahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Baik, setelah menonton video tadi, adakah di sini yang mau menyebutkan sikap-sikap apa sih yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa kita pada saat merumuskan Pancasila? Persilakan yang mau menjawab. Betul, musyawarah. Kemudian, apa lagi? Oke, menerima perbedaan. Apalagi? Toleransi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kerjasama. Betul. Mementingkan kepentingan bersama. Ya, betul. Nah, jadi sikap-sikap pendiri bangsa kita itu pada perumusan Pancasila, walaupun mereka dari latar belakang yang berbeda, dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, tapi mereka tetap mendahulukan sikap untuk kepentingan bersama dengan menerima perbedaan dan toleransi serta mendahulukan musyawarah untuk mufakat. Terima kasih yang sudah menjawab. Berarti karena sudah tahu nih sikap-sikap apa yang dimiliki oleh para pendiri bangsa kita pada saat perumusan Pancasila, kita bisa masuk nih ke materi selanjutnya, yaitu tentang kedudukan Pancasila dan fungsi serta peranan Pancasila. Kita akan sama-sama mengulik apa itu Pancasila, bagaimana kedudukan, kemudian bagaimana fungsinya, serta apa peranannya bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, Kak. Nah, yang pertama ada kedudukan Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila antara lain sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, kemudian filosofis Grundslag atau dasar falsafah negara, dan sebagai pemersatu bangsa. Nah, karena kedudukan Pancasila tadi begitu banyak dan penting bagi bangsa Indonesia, maka Pancasila memiliki sifat-sifat antara lain kuat. Artinya Pancasila ini sifatnya kuat ya, mendarah daging. Kemudian tidak berubah sepanjang masa, artinya Pancasila itu tidak berubah, ya, tapi hanya menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kemudian terlekat pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah abadi. Selanjutnya, Kak. Nah, kita kemudian masuk pada fungsi dan peranan Pancasila. Nah, kemudian apa sih makna Pancasila sebagai dasar negara? Nah, Pancasila memiliki fungsi sebagai jiwa bangsa, kemudian sebagai kepribadian bangsa. Pancasila juga sebagai perjanjian luhur, kemudian sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, kemudian sebagai asas, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian Pancasila sebagai moral pembangunan. Next, Kak. Nah, kemudian apa sih makna Pancasila sebagai dasar negara? Kemudian apa juga sih makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa gitu? Untuk kedudukan Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila ini mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan, serta keamanan. Nah, jadinya
karena Pancasila ini dasar negara, maka Pancasila ini menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum. Nah, kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup dipergunakan nih sebagai petunjuk dalam kehidupan masyarakat sehari-hari nih dari berbagai segi, baik itu sikap ataupun perilaku masyarakat Indonesia. Nah, jadinya apapun yang kita harus lakukan itu harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Next, Kak. Nah, kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Next, Kak. Next, Kak. Nah, di layar ini disajikan sila-sila dari 5 Pancasila nih. Dari Pancasila, adakah di sini yang berani menyebutkan sila 1 sampai ke 5 dengan open mic? Atau boleh mungkin dengan diketik kalau misalnya terganggu sinyalnya. Baik, mungkin karena jaringannya jaringannya terganggu ya, kita bisa saya saja membacakan. Yang ada di layar ini adalah Pancasila yang kita ketahui bersama ya, yang biasanya dibacakan pada saat upacara atau acara-acara kenegaraan. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian ada persatuan Indonesia, keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Kak. Nah, kemudian kita masuk pada pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bangsa Indonesia menyatakan bahwa dirinya itu percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadinya mengakui bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang religius, mempercayai adanya Tuhan. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran dan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, Kak. Kemudian kita masuk pada pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, masyarakat Indonesia mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadinya rakyat Indonesia ini menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang kedua ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Selanjutnya, Kak. Kemudian kita masuk pada pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, rakyat Indonesia ini harus mampu mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa serta menempatkan kepentingan keselamatan bangsa dan negara bersama di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan, serta sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nah, kemudian kita ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan sebagai bagian dari masyarakat, setiap manusia Indonesia harus mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di depan hukum ataupun di depan pemerintahan. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, Kak. Nah, kemudian yang terakhir ada pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini harus mampu nih mengembangkan dalam dirinya itu perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Karena gotong royong itu tadi yang sudah dijelaskan
sebagai identitas bangsa Indonesia yang tidak ada nih dari bangsa-bangsa lain. Kemudian yang kedua ada mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Berikutnya, Kak. Next, Kak. Baik, terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari tentang kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila, selanjutnya kita masuk nih pada materi profil pelajar Pancasila. Nah, sebelumnya apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila adalah cita-cita atau perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Maksudnya pelajar sepanjang hayat itu adalah selalu haus akan ilmu dan selalu ingin belajar gitu, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Ciri yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, pelajar Indonesia ini harus beriman nih kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan, serta berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak mulia itu pelajar yang mampu membangun hubungan baik dengan Tuhan, kemudian juga dia mampu membangun hubungan baik terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungan sekitarnya, kemudian terhadap alam semesta dan akhlak ketika bernegara. Kemudian ciri yang kedua yaitu kebinekaan global. Pelajar Indonesia harus mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dari kebinekaan global ini meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemudian kemampuan komunikasi interkultural atau antar budaya dalam interaksi dengan sesama, dan refleksi serta tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Kemudian yang ketiga yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia harus memiliki perasaan untuk mau bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen dari gotong royong ini ada kolaborasi, kepedulian, dan saling berbagi. Kemudian yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan apa nih langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi masalah atau keadaan tertentu. Kemudian ciri yang kelima yaitu bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi serta membangun keterkaitan antar berbagai informasi, kemudian menganalisis informasi, mengevaluasi, serta menyimpulkan. Elemen dari bernalar kritis ini memperoleh dan memproses informasi serta gagasan, menganalisis serta mengevaluasi penalaran, kemudian merefleksikan pemikirannya dalam proses berpikir dan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ada kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, yang tidak hanya orisinal tapi juga bermakna, bermanfaat, serta berdampak bagi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Elemen kunci dari kreatif ini yaitu menghasilkan gagasan serta tindakan yang orisinal. Nah, materi kita pada hari ini telah selesai. Sekarang waktunya kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila untuk menambah semangat dan kecintaan kita terhadap Pancasila. Dipersilakan kepada kakak-kakak sekalian.
Demikianlah materi yang disampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan kepada adik-adik sekalian yang ingin bertanya. Diberikan waktu untuk memberikan pertanyaan. Baik, mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini. Demikian pembelajaran PPKN kita pada hari ini. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tak pernah berbuat salah. Saya, Andika Ramadan, mewakili diri saya sendiri dan teman-teman kelompok 2 PPKNB 2020, memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dari penyajian kami pada hari ini. Segala saran dan masukan akan kami terima dengan hati yang terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kembalikan kepada Aisyah. Baik, terima kasih Andika dan kelompok 2. Langsung saja saya kembalikan kepada Saudara Aji. Baik, terima kasih Saudari Aisyah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan praktik mengajar pertemuan kedua dari kelompok 2, kelas PPKN-A 2020 dan kelas PPKN-B 2020. Semoga teman-teman semua, teman-teman dari SMP 241 Jakarta dapat mencerna dan dapat juga mengimplementasikan berbagai materi tadi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, izinkan saya memberikan sedikit kesimpulan. Kerjasama merupakan suatu hal yang patut kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya berbagai output untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan juga kedudukan dan fungsi Pancasila terus harus kita masifkan demi terciptanya peradaban berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan juga agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi ruh dan pedoman yang selalu dilakukan oleh anak-anak Indonesia semua. Saya, Sri Aji Saputra, dan rekan saya Aisyah Muhammadika izin pamit undur diri pada pertemuan siang hari ini, dan sampai berjumpa lagi pada minggu terakhir, tanggal 30 November, sekaligus penutupan praktik mengajar bersama siswa SMPN 247 Jakarta. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji dan Aisyah. Terima kasih.